Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri berbagai karunia Allah yang telah, yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Ayo kita ini betul-betul punya rasa, merasa kita ini dikaruniai oleh Allah dengan berbagai nikmat. Tidak sedikit itu. Bahkan di Quran disebut dengan Kautsar. Kautsar itu jumlahnya banyak, macam-macamnya banyak, jumlah masing-masing macam itu banyak, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi yang penting itu bisa merasa. Bab kalau tidak merasa dikaruniai oleh Allah nikmat, hidup ini kayak seperti biasa. Apalagi kalau nikmat itu dipahami hanya harta benda. Nikmat yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu tidak dirasa sebagai karunia dan nikmat Allah. Tambah kaya belum dikaruniai oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Maka merasa kalau kita ini dikaruniai oleh Allah berbagai nikmat itu penting. Dan perasaan kita itu sudah tajam, merasakan berbagai nikmat Allah yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kenapa? Sebab ibadah Ramadan dengan ibadah puasa dan lain sebagainya itu dalam rangka supaya kita la'allakum tashkurun. Selain la'allakum tattaqun adalah la'allakum tashkurun. Orang yang merasa bahwa dirinya dikaruniai oleh Allah berbagai nikmat, insya Allah dia bisa merasakan bagaimana enaknya, manisnya, rasanya nikmat-nikmat Allah itu. Sehingga hidupnya ini senang, bahagia. Karena apa? Merasa senantiasa dikaruniai oleh Allah berbagai nikmat. Termasuk nikmat iman yang dulu sudah pernah kita sampaikan, betapa nilainya nikmat iman nggak bisa dibanding dengan nikmat yang lain. Dengan dunia beserta isinya ini masih bernilai iman. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah perasaan yang tajam terus, ngoten nggih, supaya kita bisa merasakan berbagai karunia Allah sehingga kita betul-betul bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jenengan buka Pak surat 23. Dulu sudah pernah kita bahas, tapi ini kita bahas lagi kaitannya dengan pasca Ramadan, pasca Idul Fitri. Sebagai orang beriman,
selama Idul Fitri itu kita dididik, dilatih. Karena hadirnya bulan Ramadan bukan sekedar kita cari pahala banyak, tapi juga kita berusaha untuk menjadi orang-orang mukmin yang memiliki banyak kompetensi, banyak keahlian. Kalau dalam bahasa sekarang itu, sebab kalau tidak ahli, itu nanti akan merasa kesulitan. Padahal itu harus dilakukan, maka di training, dididik, supaya punya, kalau bahasa sekarang itu keahlian atau kompetensi. Banyak yang diharapkan kita memiliki kompetensi-kompetensi itu. Antara lain ini diterangkan dalam surat Al-Mu'minun. Monggo Pak, kula baca nanti diterjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang pertama. Monggo Pak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Satu, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Loh, apa orang beriman itu ada yang rugi? Ada. Orang sholat saja ada yang celaka kok. Tuh. Jadi orang mukmin itu apa? Ada yang rugi? Ada. Karena mukminnya hanya diakui. Mengaku sebagai orang mukmin tapi belum membuktikan sebagai orang mukmin. Ayat ini menegaskan ada orang mukmin yang sukses, yang berhasil, sukses, yang beruntung, tidak rugi. Tuh. Bahkan menggunakan kata kot. Kot itu sungguh. Sungguh, kebetulan yang diletakkan di dalam ayat ini kot itu fi'il madhi. Jadi sungguh pasti itu. Pasti. Orang mukmin itu pasti beruntung. Karena kot itu harfu takkid itu. Tapi dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang lalu. Artinya ada kepastian. Orang mukmin itu akan beruntung. Siapa mereka yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholatnya. Itu yang beruntung yang pertama. Khusyuk itu artinya tunduk. Tunduk. Hatinya itu tunduk. Khusyuk itu artinya hatinya merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Karena orang sholat itu orang komunikasi dengan Allah. Orang yang berhadapan-hadapan dengan Allah. Wajhatu wajhiyah. Karena berhadapan dengan Allah, ia sangat kenal siapa Allah. Ia tahu sebagai orang beriman itu siapa Allah, itu tahu bahwa Allah itu akbar. Apalagi sholat dimulai dengan Allahu Akbar, sangat tahu, itu dirasakan betul itu. Sehingga sholatnya itu dikerjakan penuh ketundukan, penuh ketulusan, kesungguhan, fokus, serius. Karena berhadapan yang Maha Akbar.
Nabi kan mengatakan antak buduwaha ka'annaka tarahu. Lek kon ibadah nang Allah iku seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah. Artinya ada perasaan hubungan batin itu antara dirinya dengan Allah meskipun secara fisik tidak bisa melihat. Dirasakan itu. Allahu Akbar. Fokus. Pikirannya ya fokus, hatinya ya fokus sehingga tulus. Dia merasa dia sekarang berbicara, berkomunikasi dengan zat yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung, maha besar, maha perkasa, yang menciptakan dirinya, yang memberi berbagai fasilitas pada hidupnya ini. Mboten wanita toleh Pak niku Pak. Fokus. Itu namanya khusyuk itu. Kalau sholat itu nggak bisa khusyuk, bisa saja kemudian masuk dalam kategori sahun. Sahun. Di surat Al-Maun ada ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat itu ada yang celaka. Quran itu menginfokan seperti itu. Nah yang nggak sholat ya nggak perlu dibahas, nggak sholat kok. Kalau nggak sholat pasti celaka, yo pasti nggak sholat. Sholat itu perintah Allah. Apalagi amal yang pertama dihisab itu sholat. Ini bicara yang sholat ini. Fawailul lil musallin, siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau yang tadi alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, ini enggak. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap sholat yang ia kerjakan. Lalai itu dalam sila Al-Quran ada 3 Pak. Lafadznya itu. Ada lalai itu yang sahun itu dari kata sahana. Itu kalau diterjemahkan ya lalai. Ada lalai itu dari kata nasia. Nasia. Nasia itu artinya apa? Lupa. Ada lalai dari kata ghaflah. Ghaflah. Ghafilun. Nah itu. Wa annahu bi ghafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai itu terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Tuh. Lalai yang dari kata nasia itu artinya lalai karena memang daya ingatnya sudah berkurang. Kekuatan memorinya itu sudah nggak seperti dulu. Ana wong nekek kacamata. Kacamata iki ditekek nang bathuk, udah luwek muter sampean Pak itu. Nak ndi kacamata iki mau begitu dicermin melihat astagfirullah ternyata kacamata nok bathuk iki. Lali. Kenapa? Memorine iki lho. Nggih, sudah berkurang kekuatan mengingatnya itu. Ya mungkin karena usia dan macam-macam sebabnya itu. Jadi daya ingatnya sudah tidak seperti itu. Nekek kontak, didelek tak tekek endi ki mau kata lho. Lali, Pak. Jalan-jalan nang mall nggawa bojone, lali, Pak.
Jadi lupa yang disebabkan daya ingatnya sudah berkurang. Memorinya itu sudah enggak seperti yang lalu. Enggak. Nah, orang yang begini ini juga sering salah. Makanya ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kami ini Engkau siksa disebabkan kesalahan kami karena kami terlupa atau karena kami tersalah. Itu la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu lupa. Ada lupa yang sesungguhnya dia itu bukan pelupa, tapi dia itu lengah gitu. Lengah dia itu. Lengah. Melupakan. Tuh. Lengah. Namanya ghaflah itu. Di surat 7 itu Pak, 179 itu ada ayat, kalau manusia ini sampai lengah, manusia ini bisa lebih sesat daripada binatang. Lebih jelek, lebih rendah derajatnya daripada binatang. Karena manusia ini bagian dari hewan. Cuma hewan yang berpikir. Tapi kalau sudah ya pikirannya itu tidak fokus, lengah, itu bisa melupakan dia itu. Monggo Pak, sampeyan dibaca. Kenangan baca. Surat 7, 179. Itu namanya ghaflah itu. Dan akan kami isi neraka jahanam banyak dari orang jin dan manusia. Mereka memiliki tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah itu. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang Lengah, ghafilun. Punya daya pikir tapi tidak digunakan untuk memikir yang kaitannya dengan Allah. Bukan nggak punya daya pikir, punya. Padahal Allah memberikan daya pikir itu supaya digunakan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu pikir semua ciptaan Allah ini. Tapi gak sampai tangkono. Pikirannya itu. Punya mata, tidak dipergunakan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah. Itu namanya lengah itu. Krungu ya nyawang. Ya daya ingatnya normal itu. Tapi ia lupakan semua itu. Enggak berzikir kepada Allah. Itulah manusia yang oleh Quran kedudukannya disamakan dengan binatang. Ulaika kal an'am.
bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena manusia itu kalau sudah kejam, kalau sudah jahat, melebihi jahatnya binatang. Manusia itu karena lengah manusia itu. Dulu pernah kita sampaikan, binatang itu kalau merampok, ada anjing merampok kontainer itu muat daging, itu cuman diambil untuk ngisi perutnya saja. Kalau sudah perutnya kenyang ditinggal itu. Kalau ada temannya diberitahu, lu sana lu banyak daging, ayo makan sana. Koncone teko kabeh, wareg kabeh ditinggal. Sudah, Pak. Tapi kalau manusia yang merampok, gak terima dagingnya sing entek, sak ban-bane baut-baute katut kabeh sampai. Lah kata dia Pak nggih. Ya itulah manusia itu. Iya, kadang orangnya juga dibunuh, kadang begitu. Lebih sesat. Nah, itu namanya ghaflah. Ada lupa namanya sahana. Sahana itu orang mengerjakan sesuatu tapi dia tidak fokus kepada apa yang dikerjakan. Pikirannya kurang dia gitu loh. Ada orang sholat tapi pikiran hatinya tidak memikirkan apa yang ia kerjakan. Itu jenenge sahana. Sehingga apa yang ia kerjakan itu lupa. Lupa. Bahwa dia berhadapan dengan Allah, lupa. Dia ikhlas berhadapan mbek sapa? Kok ngono iku, lupa dia. Ini namanya sahana. Kenapa? Dia enggak berpikir lagi apa yang ia laksanakan. Wong nyopir enggak berpikir bahwa dia adalah sopir saat itu. Dia mengendarai kendaraan sing dipikir macam-macam. Enggak fokus. Dalam sholat tidak bisa khusyuk yang demikian itu. Makanya Al-Quran mengingatkan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap sholatnya. Tapi sahana, artinya ketika sholat tidak bisa mencapai tingkat khusyuk. Soal kemudian khusyuk itu mulai awal sampai akhir, atau awal tok, atau pertengahan tok, atau akhir tok, yang penting ada khusyuknya. Karena mempertahankan khusyuk itu juga tidak mudah. Sholatnya kita itu sudah, khusyuknya ini yang dilatih selama Ramadan kemarin. Khusyuk itu terkait dengan ketajaman hati untuk merasakan kebesaran Allah. Sudah sering kita sampaikan ini, orang puasa itu bahasa Jawa ini poso. Poso itu pasahan. Pasahan itu ya asahan itu. Yang diasah itu ketajaman batin supaya bisa peka, sensitif merasakan kebesaran Allah. Apalagi sholat. Makanya sholat itu tidak boleh disertai dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Ada amal yang disamakan dengan sholat. Apa itu? Tawaf. Karena itu saat tawaf, seseorang itu diharuskan berwudu, suci dari hadas dan najis. Karena Nabi menyatakan tawaf itu seperti salat. Nabi itu begitu tawaf mulai mencium Hajar Aswad sampai 7 putaran itu terus menangis Nabi itu. Karena tetesan matanya itu bagian dari zikrullah. Hubungannya dia dengan Allah. Jadi tawaf itu ya kayak salat, ada khusyuknya tawaf itu. Inilah makanya kalau umroh atau haji itu ya sering kita arahkan seperti itu. Zikir, doa gitu loh. Apalagi
Di dalam Masjidil Haram itu ada beberapa titik tempat masuk kategori mustajabah. Fokus. Saya pernah sampaikan, tawaf itu ojo diganggu HP. Wong tawaf kok kalau foto selfie gitu ya. Ya nanti saja kalau udah selesai tawaf. Foto ceklek gitu. Tawaf kok foto buat ini apa sih? Meskipun boleh. Tapi fokusnya mana kemudian? Lebih beda Pak itu. Enggak. Ya fokus dong. Jangan sampai sana. Inilah khusyuk itu. Tapi kita ini tajam kemarin itu. Kita puasa itu insya Allah. Kita puasa itu karena kita yakin ibadah puasa itu perintah Allah yang diwajibkan kepada kita sebagai orang mukmin dengan sadar, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kita amalkan itu. Bukan kita amalkan kalau tidak ada orang, kita makan kalau ada orang. Kita kayak berpuasa, tidak seperti itu. Ada atau tidaknya orang tidak mempengaruhi puasa kita. Selama puasa kemarin itu. Sholat tarawih itu setiap malam, bahkan panjenengan 10 hari malam itu ada qiyamul lail. Itu juga melatih hati kita ini supaya bisa fokus. Bukan sekedar kita cari pahala, atau bukan sekedar karena bulan Ramadan lalu ada kegiatan qiyamul lail saya ikutlah karena Ramadan. Kalau seperti itu yang diagungkan itu Ramadannya. Meskipun ya sesungguhnya bagus saja, cuma nanti kalau setelah Ramadan ya semuanya akan kembali seperti semula. Itu yang kemudian sering disebut dengan madhab Ramadhani itu loh Pak itu. Karena Ramadan ya puasa, karena Ramadan ya tarawih, karena Ramadan ya sedekah, ya infak. Selesai Ramadan balik mana ya wis gak gitu loh, gak tadarus, ya gak ngaji, ya gak qiyamul lail, ya ndak. Itu sering disilakan dengan orang-orang yang bermadhab Ramadhani, yang diagungkan itu Ramadannya. Kalau orang ingin menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, maka seluruh yang diamalkan dan hadirnya bulan Ramadan itu dipergunakan untuk menjadikan dirinya memiliki sikap ta'abbudi, bisa menghambakan diri di hadapan kebesaran Allah. Karena itu tunduknya bertambah, khusyuknya juga bertambah kepada Allah, kepekaannya kepada Allah juga tajam, sangat sensitif itu. Iki ngaji rada angel Pak, tapi ya kita berusaha sebisa mungkin. Karena kalau kita diperintah itu kita berusaha sebisa mungkin. Jangan kita ini pokoknya asal sholat sudah selesai. Sudah dari rumah kita datang di masjid. Tentu niat kita itu niat baik kita itu. Nanti kemudian ketika sholat digoda setan kita itu. Wong khonzab itu kan selalu menggoda kita. Setan namanya khonzab itu. Bagaimana ya kita ini tidak pernah merasa mengerjakan sholat, ya mengerjakan ya berdiri, ya ruku, ya duduk, ya sujud, begitu-begitu aja. Tidak punya perasaan saya ini sholat. Karena sholat saya harus begini. Tuh. Inilah orang-orang yang beruntung, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nanti khusyuk itu bukan hanya pada sholat,
saat membaca Al-Quran pun juga hatinya khusyuk. Saat Quran dibaca itu dia bisa menyungkur sujud kepada Allah sebagai sikap merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah. Yang nomor 2 kita teruskan, walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Monggo Pak. Dan orang yang mengucapkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang yang menjauhkan diri dari lagho. Lagho itu hal-hal yang tidak berguna baik perkataan maupun perbuatan. Begitu tidak berguna dijauhi. Mu'ridun. Mu'ridun itu mengos. Menjauhi. Ndak katut, ndak terhipnotis, ndak. Tuh. Supaya harta kita bisa manfaat, supaya waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kekuatan kita, hidup kita bisa manfaat, maka yang diamalkan adalah yang pertama infak, yang kedua sedekah, sampai pada zakat. Infak itu membelanjakan harta. Jadi infak itu dengan harta. Di dalam Al-Quran disebutkan antara lain beberapa orang, kepada siapa sih kita itu harus berinfak. Nah itu ada. Sampai buka surat Al-Baqarah Pak 215. Monggo. Ini antara lain. Infak itu membelanjakan harta. Harus dibelanjakan di jalan Allah, namanya infak fisabilillah. Jalan Allah itu jalan kebenaran. Makanya Al-Quran juga memberikan pedoman infak itu kepada siapa saja. Hadis juga memberikan pedoman. Sampun Pak, sampean baca 215 Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang benar berjalan. Terus Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. di dalam Quran itu banyak ayat-ayat tentang infak, tentang sedekah itu. Ayat itu memberi penegasan kalau kamu itu infak, kamu berikan kepada siapa gitu. Nabi oleh Allah diberitahu kalau ada yang tanya kepadamu, infak itu diberikan kepada siapa? Disebutkan satu kepada siapa? Kedua orang tua. Kapan-kapan kita bahas, tapi itu ayat itu. Dua, kerabat. Tiga, orang miskin, anak yatim, orang miskin. Empat, ibnu sabil. Apa saja yang kamu infakkan, harta berapapun yang kamu infakkan, Allah itu tidak pernah tidur. Allah selalu memperhatikan. Oke. Setiap pagi itu loh, ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang infak. Doanya begini, Allahumma
a'ti mungfikon khalafan. Ya Allah, berikan gantinya orang-orang yang telah menginfakkan sebagian hartanya itu. Luar biasa, Pak. Ketika punya harta atau apa saja yang bisa menghasilkan harta lalu diinfakkan, insya Allah hartanya manfaat. Manfaat bagi dirinya dan manfaat bagi orang lain. Insya Allah. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, tahukah kamu orang miskin itu? Sahabat menjawab, tahu. Orang miskin itu ya orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata Nabi, bukan itu. Orang miskin itu orang yang punya harta banyak, tapi hartanya tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu miskin. Ya Nabi kan sering membuat kiasan. Orang kaya itu kan bukan sekedar hartanya yang banyak. Orang kaya itu kata Nabi kan kaya apa, Pak? Kaya hati, laisal hina angkasrotil arodi, walakinnal hina nafs. Kan banyak peribahasa orang bangkrut, orang kuat. Nanti mungkin bisa kita bahas itu. Jadi orang miskin itu kata Nabi ya orang punya harta tapi hartanya tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya. Maka di dalam surat Ali Imran 134 itu ditegaskan kita diperintah orang mukmin itu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nggih. Bahkan dengan infak itu akan memperoleh kebaikan yang paling tinggi. Gak usah ngeteni soge, duitnya akeh, bayarannya mudah, saisone. Infak. Lu infak kepada masjid, Pak, dalilnya banyak. Nah, kalau misalnya infaknya kok nggak berkembang, Pak, seperti itu, udah hartanya nggak duwe. Ya. Apa yang dilakukan? Sodako. Sodako itu bisa tidak dengan harta, bisa dengan jasa, bisa dengan tenaga, bisa dengan sikap, ketemu saudara, tersenyum ketika ketemu saudara kalau ikhlas itu adalah sodako. Mengambil duri di jalan sodako. Pokoknya begitu matahari terbit 360 kata Nabi, ruas tulang kita ini jangan sampai tidak bersodako. Kalau kita selalu bersodako, hidup kita itu manfaat bagi kita. Kalau kita mau infak, mau sodako, dalam hidup ini akan ada saling tolong menolong, Pak. Nggih, orang punya kepedulian kepada yang lain. Tingkat kepekaan sosialnya dalam. Kepedulian sosialnya juga tinggi itu. Kalau mengembangkan itu. Wis anggap saja aku gak iso aku. Infak gak duit-duit blas sedekah. Lebih saya infak sedekah dua-duanya. Nggih, Pak. Infak nanti itu ya bisa kemudian dalam bentuk yang sekarang disebut dengan wakaf, bisa. Yang nanti menjadi sedekah jariah. Bisa. Apalagi sekarang ada wakaf tunai itu. Wakaf tapi duit sing diwakafno, bukan benda yang tidak bergerak. Bisa hibah panjenengan itu, bisa. Tuh. Kalau itu dikerjakan, iya.
manfaat hidup ini bagi yang lain. Makanya Nabi menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang punya manfaat kepada manusia yang lain. Nah, kita ini kan sering dikutang tapi peduli kepada orang lain. Bah ono pengene ya wis. Pokoke kene gak mari. Inilah yang dikembangkan, Pak. Orang kalau sudah sering membantu orang lain, ya kesulitan orang lain itu juga dibantu, dimudahkan. Nanti dimudahkan oleh Allah itu. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, ia akan dimudahkan oleh Allah dari kesulitan kehidupan dunia, dari kesulitan kehidupan di akhirat. Bahkan Rasul menegaskan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Loh, rumus begini harus dipegang. Karena ini ajaran kita itu begini ini. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Coba. Nah itu. Kalau begini insya Allah hal-hal yang bersifat sia-sia itu bisa kita hindari. Dan sesungguhnya siam yang kita lakukan kemarin itu bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kita juga menjaga dari lagho. Laisa siyamu minal akli wasyurbi, kata Nabi. Bukanlah yang dikatakan siam itu sekedar tidak makan dan tidak minum. Walakinna siyama minal lagwi warrofati. Tetapi sesungguhnya hakikat siam itu adalah menjaga diri dari lagho, dari rofas. Betapa sulitnya orang yang berpuasa menghindarkan diri dari lagho dan dari rofas. Terakhir, hari terakhir bulan Ramadan, malam 1 Syawal. Nah, ada kewajiban namanya zakat fitri. Dan itu diwajibkan oleh Rasulullah. Dalam hadis ditegaskan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri itu fungsi yang pertama, tuhrotal lisoimi minal lahwi warrafasi, membersihkan hatinya orang-orang yang berpuasa itu dari lagho, dari rofas. Makanya zakat fitri itu jatuh temponya tanggal 1 Syawal. Tapi para sahabat diberi oleh Rasulullah ya rukhsah, kemudahan untuk dilaksanakan 2 hari sebelumnya. Para ulama membolehkan zakat fitri itu sudah dilaksanakan sejak awal Ramadan. Membolehkan. Tapi sesungguhnya jatuh temponya itu tanggal 1. Jadi kalau ada orang meninggal Ramadan belum tanggal 1 yang nggak punya kewajiban zakat fitri. Belum jatuh tempo. Tuh. Ada orang lahir akhir Ramadan lahir. Akhir Ramadan sudah lahir dia. Masuk 1 Syawal. Nah, kena zakat fitri, kena kewajiban zakat fitri meskipun tidak berpuasa. Nah itu, inilah persoalan lagho itu. Sehingga kalau kita bisa meninggalkan lagho itu, insya Allah kita semua akan masuk dalam kategori yang disampaikan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang punya manfaat bagi manusia yang lain. Melalui apa? Infak, sedekah. Sampai di sini sudah Isya. Masih ada ini. Nanti kita lanjutkanlah. Nggih. Masih ada ini, masih ada 3. Di ayat yang lain masih ada 2 nanti. Ini adalah keahlian yang diharapkan bisa kita laksanakan. Selesai kita semua
beribadah di bulan Ramadan dan pada Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.